Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana kita menggunakan berbagai jenis tone atau warna suara yang bisa kita bentuk untuk mempercantik nyanyian kita. Setiap orang memiliki timbre yang berbeda ya, dari bentuk pita suaranya, bentuk tubuhnya itu mempengaruhi bagaimana warna suara dia secara alami. Tetapi kita bisa membentuk tone yang kita mau, misalkan mau jadi husky, mau jadi cempreng, mau jadi bulat. Seperti yang saya contohkan dalam video berikut ini. Hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca. Terkejut aku tiba-tiba, dua mata memandang, seakan dia berkata, lindungi aku pahlawan daripada siang kara murka. Ya, itu tadi contoh ekstrim lah ya. Ketika masing-masing jenis warna suara saya benar-benar bikin jelas, sehingga jadi ketahuan quality dari warnanya masing-masing gitulah. Penggunaannya untuk setiap jenis tone suara yang diproduksi tadi, itu bukan satu lagu, satu warna aja. Melainkan di mix and match menjadi satu, masakan dalam lagu, sehingga ekspresif dan menjadi lebih berwarna gitu loh. Lagu tuh punya banyak texture, punya banyak warna, jadi rich. Mungkin kita nggak sadar kalau lagu yang kita dengar atau seseorang yang nyanyi itu menggunakan berbagai tone tadi. Sehingga kerasa gitu loh dinamikanya, ada roller coaster naik turunnya. Itu karena menggunakan berbagai macam warna tadi, juga level dinamika keras, lembut, dan sebagainya. Tapi kita akan fokus sekarang ke tone atau warna suara tadi ya. Pertama, suara yang bulat. Suara yang bulat tadi itu tuh membuat kita jadi hemat nafas sebetulnya. Mungkin kedengarannya powerful, tapi sebetulnya kita menggunakan tenaga yang minim untuk menghasilkan tone yang bulat dan tone yang solid gitu. Ketika saya membuat nada seperti oh, itu saya mempergunakan resonansi di rongga mulut atau di depan wajah secara baik, sehingga saya nggak perlu neken atau menggunakan banyak udara untuk membunyikan suara tadi. Sedangkan untuk husky, dia memiliki kualitas suara yang empuk, yang enak di kuping, tapi buat yang nyanyi itu boros nafas banget. Nah itu walaupun kedengaran halus dan enak di kuping, tapi saya capek nyanyinya. Kenapa kok capek? Karena kalau teman-teman perhatiin, saya tuh untuk membunyikan suara halus tadi butuh keluar udara banyak, jadi boros. Sehingga saat kita nyanyi satu lagu semuanya husky, kita bakal lebih capek. Bayangin kalau nyanyi satu lagu, dua lagu doang mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau dalam satu konser kita nyanyi 23 lagu, husky semua, waduh capek banget. Jadi mesti kita mix and match dengan si yang bulat tadi. Jadi ada kalanya kita bulat, ada kalanya kita husky. Yang berikutnya suara cempreng ya. Mungkin sekilas kedengarannya kayak gitu. Itu contoh ekstrim, tapi dalam nyanyi sebetulnya itu dipakai juga. Khususnya di nada-nada yang butuh tenaga dan agak tinggi seperti belt. Belt adalah ketika kita nge-hit nada tinggi tapi bertenaga, seperti yang sering dilakukan oleh Judika, Afgan misalnya. Kita tuh nggak sadar bahwa di nada atas itu seringkali ada unsur cempreng di sana. Tapi tentu cempreng bukan yang mengganggu pendengaran ya, tapi pas sehingga terdengar ada twangnya. Soalnya kalau saya nyanyi nada tinggi, tapi menggunakan suara yang bulat atau husky, mungkin nggak akan bisa nyampe sekuat kalau kita menggunakan suara yang cempreng atau perempatan di hidung tadi. Happy birthday to ya, happy birthday to ya, happy birthday. Nah itu barusan, saya menggunakan ada elemen cempreng di sana untuk menghasilkan suara yang lebih twang dan juga lebih aman buat suara saya. Berikutnya ada lagi head voice. Nah, head voice ini basically kayak suara bulat, tapi di suara yang tinggi itu head voice. Jadi dia nggak bocor. Caught in a bad romance. Jadi sama hasilnya. Saya lebih hemat energi. Saya cukup keluarkan energi yang nggak terlalu besar untuk menghasilkan suara yang bulat dan terdengar powerful. Tapi kalau saya falset, habis langsung. Suara saya habis. Saya mesti ngambil beberapa kali nafas ya. Jadi teman-teman bisa bedain nih. Tone production itu bukan cuma masalah memproduksi warna
untuk didengar si pendengar, tapi juga buat si penyanyi mengontrol, memanage energi yang dia pakai, dan sebagainya. Dan di contoh video yang tadi, yang terakhir tuh adalah suara yang namanya vocal fry. Jadi vocal fry tuh kayak suara orang malas gitu loh, kayak gini. Wow, wow, kayak gini ya. Coba teman-teman lakuin, bisa nggak? Pasti bisa lah ya. Yang pasti jangan ngeden dan jangan kayak, bukan gitu, tapi kayak dibiarin lepas saja. Wow, wow, ini adalah vocal fry. Nah, ini bisa dilatih. Ini juga merupakan efek dari suara yang bisa kita gunakan ya. Contohnya kayak Rian Dimasif tuh sering banget depannya ada vocal fry. Ya kayak gitu ya. Aku, kayak gitu. Semua tadi bisa kita gunakan dalam satu lagu loh. Bulat, cempreng, husky, head voice, falset itu bisa kita kombinasikan dalam menyanyikan satu lagu. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, bisa dengar juga bahwa walaupun saya menggunakan jenis-jenis tone yang berbeda, warna suara yang berbeda, tapi mereka semua tetap ada benang merahnya. Mereka semua tetap terdengar seperti suara Indra Aziz. Jadi nggak perlu takut menggunakan jenis-jenis suara ini, takut menjadi orang yang berbeda, atau takut merubah suara kita. Karena pada kenyataannya, mereka tetap merupakan suara yang sama, suara kita. Yang perlu kamu perhatikan adalah, jangan sampai terlalu maksa, ya kan? Misalnya suara raspy. Ini mungkin dari semuanya yang paling berat buat suara kita. Suatu malam. Ini capek banget nih leher saya nih. Soalnya suara saya nggak begitu naturalnya kan. Nah, itu kan berarti saya memaksakan. Nah, kalau itu terasa capek di leher kita, ya silakan gunakan, tapi dikit-dikit aja, ya kan? Di saat-saat tertentu aja. Nah, itu contoh sedikit lines improvisasi yang kira-kira menggunakan jenis-jenis warna suara tadi. Nggak terlalu ekstrim, tapi ya sprinkle here and there untuk bikin suatu warna yang lebih rich, lebih banyak texture, lebih emotionally, lebih nyampe ke kalian. So, yang saya ingin kalian lakukan adalah melatih berbagai jenis warna suara yang bisa kalian produksi ya. Dengan begitu kamu jadi tahu suara normal kamu seperti apa, berbagai macam warna yang bisa kamu explore dalam nyanyi. Dan ketika kamu udah nyaman melakukan ini semua, nanti ketika kamu nyanyi lagu tuh kamu bisa memutuskan sebagai seorang seniman, sebagai seorang artis untuk menentukan, oke, di part sini aku pengen di-husky-in karena kata-katanya lirih. Lelahmu jadi lelahku juga, bahagiamu. Ya kayak gitu ya. Jadi ada yang husky, ada yang bulat sedikit. Itu semua kita yang menentukan. Cara menentukannya gimana ya? Tergantung kita masing-masing. Kita lihat liriknya. Kalau menurut kita ini perlu kita tebelin, ya kita tebelin. Kalau ini perlu kita head voice-in, ya udah kita head voice-in. It's all up to you. Makanya penting buat teman-teman mengasah terus selera dan artistry dan juga konsep estetika aja dalam bernyanyi gitu ya. Sehingga dalam menggunakan berbagai warna tadi menjadi lebih efektif dan juga nyampe emosinya ke pendengar. Oke teman-teman, saya rasa segitu aja tips untuk hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan juga like, dan juga tulis komen kalian ada pengalaman nggak sih mengenai warna-warna suara ini. Jangan lupa juga follow saya di TikTok ya, saya suka kasih tips-tips singkat di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan bebaskan suaramu. Dadah!